Tapi poin saya cuma sederhana aja, Pak. Saya sampaikan sama tim yang membangun bisnis plan dan setup Garuda ke depan mestinya seperti apa setelah restu. Cuma satu, Pak, pesan saya menyampaikan. Pastikan bahwa Garuda siap ngadepin pandemi. Nah, untuk bisa begitu, pastikan perusahaan ini untung. The size does not matter. Kita mau terbang kemana, tutup aja mata. Jadi, kita ingin pastikan bahwa Garuda menjadi sebuah perusahaan yang siap menghadapi pandemi sejenis. Bukan berarti melewati, tapi siap ya Pak ya. Kita tahu what to do. Yang kedua, untuk bisa mencapai itu tentu saja kita mesti membuat perusahaan ini menjadi perusahaan yang untung. Karena dalam sejarahnya jarang untung kan Garuda kan. Untuk bisa memastikan perusahaan ini harus bisa mampu menghasilkan, kita mesti sangat realistis melihat konfigurasi infrastruktur kita. Baik itu alat, proses, maupun orang. Ya. Kita mesti realistis terhadap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sardono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Selain akan kita tayangkan dalam kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga akan kita terbitkan sebagai buku. Kami sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Bapak Insinyur Irfan Setiaputra. Beliau saat ini adalah Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Bambang, baik. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Pak Irfan, untuk mengawali, mungkin Bapak berkenan bercerita sejak kuliah di ITB, kemudian perjalanan yang sangat panjang, ya, baik di perusahaan swasta maupun BUMN. Nah, terakhir akhirnya dipercaya sebagai dirut di PT Garuda Indonesia sampai saat ini. Monggo silakan, Pak. Jadi memang saya masuk ITB itu angkatan 82 ya. Dan ini mungkin banyak yang nggak tahu, tapi banyak juga yang tahu teman-teman saya. Jadi saya masuk ITB itu dulu jurusannya geodesi. Sebenarnya gitu kan. Yeah. Jadi angkatan 82 itu angkatan pertama di ITB pada tahun-tahun pada masa-masa itu di mana kita masuk langsung penjurusannya. Jadi bukan lewat fakultas gitu. Jadi nggak perlu bersaing. Jadi kita masuk ke jurusan. Kenapa geodesi? Karena memang pada waktu itu banyak sekali lah saudara dan teman yang memberi anjuran milih jurusan apa di ITB gitu lah ya kan. Dan waktu SMP, SMA itu memang saya cukup menikmatilah melakukan kegiatan di alam bebas gitu. Ya. Jadi itu. Tapi memang akhirnya pada waktu itu dibuka jurusan baru yang namanya Teknik Informatika, ya kan? Dan diberi kesempatan untuk pindah. Dengan tentu saja syarat-syarat tertentu yang kelihatannya agak berat lah gitu kan. Saya sebenarnya asal muasalnya tidak punya minat. Tidak punya minat.
Tetapi yang namanya jalan kehidupan yang tiba-tiba diajak, dipaksa, dibujuk sama teman untuk mendaftar kayak gitu kan ya. Saya pikir ya why not gitu kan. Ya, daftarlah, ikut interview lah dan segala macam. Pada waktu interview dan segala macam, saya ditanya sama ketua jurusan informatika waktu itu Pak Insinyur Harsono MSc, kalau di ITB dikenal Pak Harsono rambut putih gitu kan ya. Tanya, dia tanya ada pertanyaan, oh iya Pak saya mau nanya, ini kan saya daftar, kalau saya diterima saya boleh nolak kan untuk tetap bertahan di QDC? Dia bilang enggak. Itu sebuah kejutan dalam hidup, enggak. Artinya kalau diterima saya harus pindah dong kan, gitu kan. Jadi dilalah diterima, akhirnya ya perjalanan jadi berubah dan kemudian menjalankan di teknik informatika lah gitu. Dari situ baru saya tanya-tanya ini sebenarnya jurusan apa sih gitu kan, ngapain gitu dan baru waktu itu cerita soal komputer, sesuatu yang pada tahun-tahun itu relatif masih baru di Indonesia gitu ya. Dan along the way akhirnya ya sampai kemudian lulus gitu kan, dan itu soal di TB-nya gitu kan ya. Dan saya 6,5 tahun sekolah gitu ya. Jadi banyak yang bilang banyak main atau gak cerdas gitu, tapi ya terserah ngeliatnya gimana. Tapi pengalaman yang saya ingin coba selalu sampaikan ke adik-adik kelas, adik-adik angkatan dan siapapun yang nanya, buat saya kuliah itu isinya juga adalah eksperimentasi kehidupan kan ya. Dan saya terus terang selama masa kuliah itu sangat bersyukur karena bukan saja bisa bertemu dengan banyak orang-orang hebat, tapi juga bisa berinteraksi dan bisa menguji, bereksperimen lah, dari yang mulai eksperimen yang wajar sampai yang agak nakal-nakal sedikit gitu ya. Dan kemudian tentu saja dengan jangka waktu itu kemudian bisa banyak berkenalan yang ternyata akhirnya di dunia kerja justru jadi sangat menguntungkan karena kuliahnya lama, jadi kenalnya lebih banyak orang dibandingkan yang kuliahnya sebentar. Jadi ya, dan setelah lulus kemudian melamar bekerja, langsung masuk kerja. Waktu itu ada satu bank yang mencari orang-orang ITB untuk menangani divisi atau unit baru yang mereka, bukan baru juga sih, sudah beberapa tahun, tapi pengen mereka fokuskan, yaitu dunia divisi IT. Ya kan, dan itu banknya namanya Bank Niaga zamannya Pak Robi Johan. Kan. Ya kebetulan pas cocok ini sekali masuk ini dan berketerusan. Yang cuman di kepala saya pada waktu bekerja di perusahaan swasta, yang pertama nggak mungkin saya kerja sampai pensiun di satu perusahaan. Kalau mau begitu jadi pegawai negeri, ya kan. Jadi yang kedua memang begitu masuk di kepala saya mesti jadi dirut di satu hari. Gitu kan. Ini kepercayaan diri teman-teman alumni yang agak suka berlebihan gitu, ya kan. Nah, di dalam perjalanan kami berusaha begini menunjukkan, memaksimalkan upaya bekerja sambil menjaga integritas sama kredensial, tentu saja harus dilakukan. Tetapi saya beberapa kali minta pindah bagian. Sebelah di kepala saya kan nggak mungkin jadi dirut dari IT terus naik sendiri gitu kan, apalagi IT itu di bank itu kan supporting unit ya. Di perjalanan saya menyadari bahwa ternyata di semua perusahaan, di semua lembaga di mana kita kerja itu selalu ada warga negara kelas 1. Dan ya, warga negara kelas 1 itu kalau di perusahaan tentu saja adalah mereka yang menghasilkan uang. IT itu kan ngabisin uang. Ya kan? Jadi secara langsung, walaupun secara nggak langsung juga generate opportunity ya kan. Jadi ya keinginan untuk masuk ke dan menjadi bagian dari warga negara kelas 1 itu tentu saja menggelitik dan
Saya berapa kali minta dipindah bagian. Sayangnya komentarnya, wah kita masih butuh lu nih di sini nih. Di Bank Niaga kan udah lalu-lalu. Kita masih butuh lu di sini nih. Ini kan mau kita kembangkan, kita masih butuh lu. Ya lu butuh gua di sini, tapi kan gua nggak butuh selamanya di sini, gitu kan. Gitu kan. Jadi ya di dalam akhirnya muncul peluang ternyata tanpa mengurangi rasa hormat, saya merasa bekerja di Bank Niaga itu salah satu masa di mana saya banyak belajar lah ya. Tetapi memang pada waktu itu saya melihat kalau untuk cari jalur ke atas cepat ya, kalau ternyata tertutup ya saya mesti ambil jalan lain gitu lah. Kebetulan ada peluang untuk pindah ke IBM, dan kebetulan di IBM itu pekerjaan yang saya harus tangani adalah account manager. Jadi orang salesnya IBM. Jadi dari tadinya utak-utik komputer harus pindah ke account management. Ya. Jadi warga negara kelas satulah di IBM kan, dan berjualan produk-produk IBM ke perbankan. Untungnya saya sepertinya bangun network ini segala macam dan memahami cara bekerja dan pain-nya orang-orang perbankan sehingga cukup berhasil lah di sana bisa berlangsung. Dan setelah berapa tahun ternyata ditawari lagi pekerjaan jadi direktur. Jadi saya umur 36 tahun ditawarkan jadi direktur sebuah perusahaan baru bergerak di bidang internet ISP di dalam grupnya Lipo, waktu itu namanya Linknet gitu kan. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Akhirnya kalau mau dibilang pada waktu itu akhirnya cita-cita kesampaian juga gitu jadi direktur gitu kan. Jadi tapi tetap belum nomor satu kan. Tetap belum nomor satu. Ya kan. Dan didikan kita waktu di TV itu kan lu mesti jadi nomor satu kan. Kalau nomor dua jangan bangga-bangga amat lah, lu cuma nomor dua gitu kan. Ya kan. Ya jalan di situ, kemudian ada penawaran di Cisco, satu multinasional untuk mereka mencari country manajernya di Indonesia, yang dalam tanda kutip adalah orang nomor satunya di Indonesia. Disitulah berpindah. Jadi di umur 38 saya sudah jadi orang nomor satu, dan akibat dari berpindahnya pekerjaan gitu. Memang banyak yang mengatakan saya kutu loncat ini segala macam, tapi nggak ada intensi untuk kutu loncat. Tetapi memang intensi saya ketika memutuskan bekerja menjadi karyawan ya harusnya ujungnya jadi orang nomor satu. Ya kan? Jadi ada sebuah kebanggaan di umur segitu sudah menjadi nomor satu, tapi itu jadi masalah akhirnya, Pak Bambang. Kan? Karena setelah jadi nomor satu nggak bisa lagi jadi nggak nomor satu kan. Dan jadi nomor satu itu kan problemnya adalah ketika pemilik mulai punya pikiran lain atau mulai tidak suka kan, atau kitanya mulai nggak suka gitu kan. Pilihannya hitam putih benar gitu. Pemilik nggak suka sama kita atau kita nggak suka sama pemilik kan. Ya kan. Jadi itu, dan pengalaman saya di Cisco sebagai multinasional itu juga cukup menarik karena saya selama 6 tahunan di sana, 6,5 tahun kalau nggak salah, ya 6,5 tahun itu punya 5 atasan berbeda bangsa terus gitu kan. Nah ini memperkaya lah pengalaman hidup saya berinteraksi dengan orang, ini berinteraksi dengan beragam bangsa. Jadi yang pertama orang Singapura, habis itu orang Kanada, habis itu orang India, habis itu orang Korea. Anda bisa membayangkan bagaimana ngejas karena orang berasal dari orang dengan kultur yang berbeda. Gitu. Dan terakhir adalah orang Jerman. Jadi waktu orang Jerman itu naik jadi regional director-nya untuk ASEAN. Hari pertama saya ketemu sama dia, saya bilang, saya pikir saya resign ya.
Dia bilang tanya, kenapa? Saya bilang saya udah cukup tua untuk ngejust terus hidup saya, gitu kan, dan berbagai macam bangsa, gitu kan. Ya disitulah akhirnya saya putusan keluar, dan setelah keluar ternyata dilamar atau diajak sama Pak Menteri BUMN pada waktu itu, Sofyan Jalil, untuk memimpin BUMN, gitu kan. Nah itu gejolaknya juga cukup menarik, Bambang, gitu ya kan. Ini kita di swasta mengambil keputusan seenak kita aja, ya kan. Nah, kesalahan pengambilan keputusan tidak punya risiko litigasi legal, hanya paling dipecat kalaupun itu ya oleh pemilik. Dan ini pengalaman yang cukup menarik, akhirnya diminta untuk memegang PT Inti yang di Bandung. Alhamdulillah bidangnya saya kuasain, ya kan. Yang saya nggak kuasai adalah BUMN-nya, gitu kan. Dan cukup terhenyak-henyak gitu loh kalau dipanggil DPR terus dimarah-marahin gitu. Memang salah saya apa dimarah-marahin, gitu kan. Dan pengalaman masa lalu kan juga ini gua tonjok di luar nih, gitu kan. Tapi kan nggak bisa begitu kan. Terus kemudian mesti bertemu dengan banyak pihak yang semuanya kayak punya kepentingan gitu, terus mengambil keputusan nggak bisa main cepat gitu aja karena harus lewat proses dan sejenisnya. Dan lebih pusingnya lagi, Mas Bambang, itu adalah hari pertama udah dipanggil, orang manggil saya Pak Dirut. Saya kan punya nama, kok dipanggil Pak Dirut gitu kan. Ya, terus saya larang dipanggil Pak Dirut, tapi mereka juga nggak nyaman juga kan Pak ya. Tapi saya bilang kenapa kok panggilan itu dikaitkan nama jabatan. Jadi sebenarnya culture shock pertama terjadi ke saya. Walaupun akhirnya saya membangun culture shock buat teman-teman di sana. Itulah untungnya jadi dirut kan. Jadi saya panggil nama, even nggak pakai Pak, nggak pakai Bu. Saya lalu-lalu, saya panggil orang setiap saat, saya enak-enak saya. Pernah berapa kali saya panggil meeting jam 8 malam gitu. Sesuatu yang buat mereka, wow, kok gini gitu. Ya saya informasikan aja, dunia bekerja memang harus begini gitu kan ya. Dan lain sebagainya. Jadi itu pengalaman di BUMN. Tapi setelah sekian tahun saya pikir, sudahlah, saya bilang, pening juga nih kan, gitu kan. Tapi yang lebih menarik lagi adalah, ya memang Pak Bambang saya ini selalu sering sekali melakukan kontemplasi personal. Gitu. Dan salah satu kontemplasi saya waktu di Inti itu adalah saya berpikir, ini saya kerja sudah sekian tahun di dunia IT dan telekomunikasi. Memang di pihak yang berbeda-beda, ganti-gantian lah, kadang-kadang jadi penjual, kadang jadi pemakai gitu Pak ya. Saya bilang sama keluarga, sama istri saya, kalau saya mati, yang ngelayat nih pasti orang IT semua, kan? Dan pasti saling kenal gitu kan. Jadi saya bilang, lalu ada pikiran apa sih? Nah, iraknya gitu, coba industri lain yuk gitu kan ya. Kebetulan memang akhirnya saya putuskan kalau gitu resign dari ada beberapa ketidaknyamanan di ujung perjalanan di BUMN, dan saya waktu itu putuskan mengundurkan diri. Dan memang di banyak media disebutkan, Irfan mengundurkan diri ini karena gajinya kurang gitu kan. Ya saya senyum aja gitu kan ya. Karena memang saya selalu katakan, riset di banyak perusahaan-perusahaan di dunia ini mempertanyakan orang keluar itu karena apa? Karena gaji itu, salary gaji itu biasa nomor 3 atau nomor 5. Nomor 1 kan atasan. Kan? Tapi menggunakan alasan bahwa gaji itu yang menjadi alasan itu, alasan yang diterima banyak pihak. Tapi memang Pak Bambang, pada waktu saya masuk ke BUMN dan dipanggil Pak Sofyan Jalil dan diberitahu gajinya, saya ketawa terbahak-bahak. Saya bilang, ya pantas dimalingin BUMN kalau Bapak menggaji segini seorang dirut gitu kan. Pak Sofyan waktu itu sempat bingung juga. Saya cuma bilang, nggak apa-apa, buat saya gaji nggak penting. Yang penting buat saya tabungan. Jadi saya dari waktu hari pertama diminta Pak Sofyan, saya sudah bilang, Pak, kalau tabungan saya habis, saya minta izin ya untuk keluar, karena saya tetap mau memastikan integritas saya jaga, ya kan? Dan hanya mengambil yang menjadi hak saya, ya kan. Tapi saya kan harus bertanggung jawab terhadap keluarga kan Pak ya, sebagai kepala keluarga. Kan nggak bisa tadinya misalnya nih Pak ya, misalnya setiap minggu makan McDonald gitu, ajak anak-anak makan McDonald, karena kerja di BUMN dan bapaknya mau coba menjaga integritas, makannya sebulan sekali gitu kan nggak bisa begitu kan
keluarga kan nggak boleh terimpact terhadap apapun tindakan kepala keluarga. Kalau tadinya biasanya setiap tahun berlibur gitu, misalnya ke luar negeri, kan nggak bisa juga. Kemudian jadi berubah berliburnya ke Bandung aja gitu kan, Pak. Saya cuma mau ini contoh, bukan berarti stylenya seperti, tapi ini sebagai contoh bahwa sebagai dirut dan sebagai kepala rumah tangga, saya need to balance between both parties, sambil tetap menjaga basic filosofi dalam kehidupan saya. Gitu kan. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta, semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Kalau akhirnya banyak saya ngomong sama banyak orang, ini sebenarnya kenapa sih ya ada sesuatu memang yang kurang nyaman, plus memang tabungannya sudah mulai menipis gitu kan. Plus ditambah memang ditambah dengan fire atau keinginan saya untuk nyoba industri lain. Nah, kebetulan tiba-tiba ada teman yang punya perusahaan tambang batu bara nawarin gitu. Saya bilang, why not gitu kan. Ya, kan. Akhirnya masuklah di situ. Pemilik yang kemudian meminta saya menjadi CEO dari perusahaan tambang dan group of companies milik dia gitu kan. Sesuatu yang berbeda, totally berbeda. Kalau tadinya masuk kantor mewah besar, pergi ke luar negeri, ini ke tengah hutan, gitu kan? Tinggal di mes, gitu kan? Tapi saya mensyukuri keputusan saya pindah itu karena memang memperkaya juga kehidupan saya dan cara berpikir bagaimana melihat orang di industri yang berbeda. Demikian selanjutnya, terus masih pindah lagi ke grupnya Terakindo sampai 2017 saya memutuskan sudahlah capek gitu kan. Ternyata capek juga Pak jadi orang nomor satu. Capek, terus memutuskan, bukan berarti sudah tabungan sudah banyak gitu, terus sudah kaya, bukan juga sih sebenarnya. Orang banyak salah menyangka, tapi memang saya hanya memutuskan sudah freelance saja lah, jadi advisor sana sini, ya, terus bikin perusahaan kecil sama beberapa teman-teman, tempat di mana kita memang udah bisa mengekspresikan sendiri, tapi ya dengan dana terbatas, pendapatan terbatas, ya kan. Tapi happy, mau datang jam berapa aja, nggak ada yang marahin, nggak ada aturan di perusahaan itu, harus bajunya begini, ya kan. Nggak ada aturan, nggak boleh ngerokok, gitu kan. Ya. Pokoknya dibikin enak-enak aja lah, gitu kan. Apalagi saya sudah punya cucu, jadi mesti makin balance lah kan Pak ya. Itu sih Pak, jadi ceritanya begitu, pensiun gitu. Terus memang pada waktu pemilu kemarin saya pribadi terlibat di aktivitas Jokowers, tetapi saya benar-benar happy aja. Saya personal senang dengan beliau, wah bagus nih kalau jadi presiden, ya terus bikin perkumpulan sama teman-teman, termasuk teman-teman di ITB dan teman-teman di kompleks perumahan saya untuk memastikan Pak Jokowi menang. Tapi ya memang kita ini benar-benar relawan, gitu. Udah selesai ya sudah, life goes on gitu kan. Nah tiba-tiba akhirnya dipanggil, ditawari lah sama beberapa teman yang di pemerintahan, ayo dong bergabung bantuin kita. Saya bilang udah lama. Males lah, gue pernah di BUMN capek lah, gitu. Gue udah tua, gitu kan. Gue tahu juga, gue geblek-geblek juga, nggak cerdas-cerdas amat, gitu kan. Saya pokoknya segala macam alasan lah untuk bilang enggak lah, gitu kan. Tapi dibujuk, ya saya bilang, saya orang yang simple sih. Kalau orang bujuk-bujuk, saya juga nggak mau bikin sakit hati orang, dan ternyata ini sok bener sih orang. Ya sudah, terus ditawarin sebuah perusahaan yang ini. Kayaknya kalau yang ini cocok juga, boleh lah, gitu kan. Sampai akhirnya dipanggil Pak Erik, dia diminta tolong, diajak bergabung segala macam. Saya cuma bilang Pak, saya udah tua, gitu kan, kasih yang muda-muda dong. Gitu. Oh enggak, saya dengar banyak masukan mengenai Pak Irfan. Dia bilang, waduh, jangan-jangan bagus-bagus saja Pak ya. Ini yang saya nggak suka Pak kalau gini-gini nih. Orang saling cek terus aib saya jadi kebuka kan gitu kan kalau ada orang saling cek mengenai diri saya. Gitu enggak, semuanya bagus-bagus saja. Oh ya udah kalau gitu, karena Bapak kan menteri, masa saya diminta bantuan saya nolak. Saya rakyat biasa, masa sok jago gitu. Dan walaupun Bapak membantu presiden, ya kalau Bapak minta saya bantu, saya siap membantu. Ya, segala macam. Oh iya Pak, di Garuda. Saya sempat terpengaruh. Garuda Pak?
Iya, bukan yang itu yang ditawarin ke saya. Oh enggak, itu gampang lah, itu biar orang lain nanya. Kan saya udah kadung bilang mau dukung, mau support Pak ya. Jadi ya nggak bisa ditarik juga. Dan it's a shocking day buat saya Pak ya. Tapi kembali lagi kita akan kita mesti konsisten dengan apa kita omongkan. Ya ini udah kita garap, saya ini. Walaupun di dalam perjalanannya kita sih pasrah-pasrah aja. Dan selama sudah Garuda dengan segala macam story yang ada, akhirnya sih bisa. Nggak lebih dari sebulan pandemi. Dan disaster, dari satu disaster ke disaster lain happening sama udah 2 tahun hampir ya Pak ya. Hampir 2 tahun ya, kurang tidur, capek, keperas, ini segala macam lah. Dan kadang-kadang saya juga berpikir kalau saya 15 tahun lebih muda mungkin ceritanya bisa berbeda gitu kan Pak. Cara nanganinnya gitu Pak ya. Gitu sih Pak. Jadi kalau mau singkat ceritanya seperti itu. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Jadi sebelumnya Bapak sudah tahu ya kalau mau masuk Garuda itu memang tidak begitu baik-baik saja gitu Garudanya. Apalagi ditambah dengan pandemi itu. Ya, berita mengenai Garuda rugi itu kan kita semua tahu lah. Karena ini kan PPK Pak ya. Walaupun saya juga geleng-geleng kepala, kenapa sih bisa rugi gitu kan ya. Kan, tapi akhirnya juga di dalam perjalanan sebelum ditunjuk itu juga ininya kemahalan, gitu. Tapi kan orang luar kan komentator aja kan Pak ya. Nggak pernah menyangka jadi biangnya nanti kan kemudian kan. Tapi waktu kami masuk dan melihat ini, kan gini Pak ya, sebagai manajemen, tugas kita kan membaca, with no prejudice ya, membaca, memotret, dan berdasarkan potret yang kita dapat di hari-hari pertama, kita make a decision what should be done. Ya, perkara what should be done itu mudah atau tidak, kita kan nggak tahu kan Pak ya. Kan? Jadi, memang pada waktu bergabung dalam beberapa hari kami dengan tim yang juga baru kenal sebagian itu mencoba memotret, dan potret itu clear misalnya terkait hal-hal terkait sewa, terkait resources internal, SDM, bisnis model segala macam, plus kemudian financial structure-nya. Tapi memang menjadi banyak sekali pertanyaan di kami, di saya pada waktu itu, ini kok perusahaan nggak pernah untung atau sesekali untung sedikit, tapi kok bergaya tapi kok bisa jalan terus gitu kan, lancar-lancar aja, bayar-bayar itu lancar-lancar aja gitu. Memang akhirnya ditemukan caranya adalah dengan berhutang. Tapi ini kan menumpuk kan, rolling lah kan. Tapi saya nggak mau menjudge ya Pak ya, masa apa yang dilakukan oleh manajemen sebelumnya yang memang nampak di permukaan. Pada waktu itu kan dirutnya diganti beberapa bulan, terus saya minta masuk, Pak Erik cuma bilang tolong diberesin lah hal-hal internal beginian gitu kan ya. Jangan bikin semua orang jadi capek sama hal-hal tindakan yang berbasis seperti kayak begini. Gitu kan. Dan yang kedua menumbuhkan perusahaan. Jadi pada waktu baca ini kayaknya kebayang nih mesti di sini ini A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Terus kemudian dari sisi orangnya bagaimana kita mesti lihat review orang. Very basics. Things need to be done sebagai orang nomor 1 yang masuk ke sebuah perusahaan. Gitu kan. Ketika itu coba kita mulai detailkan petanya, beberapa kita mulai eksekusi, datanglah pandemi. Saya pribadi melihat pada waktu itu nggak serius amat lagi di Cina, masa di Wuhan bisa sampai sini gitu kan. Yang kedua kita ngalamin waktu SARS dulu ya Pak ya. SARS dulu itu kan juga painful tapi oke lah gitu kan. Life is quite normal lah pada waktu itu. Memang kita semua berjaga-jaga, jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sini. Tapi kalau kita nggak kemana-mana berada di Indonesia aja, kayaknya mana-mana aja. Ya ketika tiba-tiba benar-benar hit dan sebenarnya juga nggak punya masalah Pak dengan pandemi. Yang jadi persoalan adalah untuk menahan penyebaran penyakit ini, salah satu cara yang paling efektif adalah mengurangi mobilisasi. Pergerakan. Padahal industri ini industri berbasis mobilisasi tinggi.
Ya nggak ada bisnisnya gitu kan Pak. Ya sama contohnya misalnya saya punya peternakan babi gitu kan Pak. Ya misalnya nih Pak, sebagai contoh. Gitu. Terus di tempat yang saya jualan tiba-tiba benar-benar syariah gitu kan. Menjalankan aturan syariah ya mau ceritanya udah nggak ada gunanya kan Pak ya. Itunya. Jadi the fundamentals is not there untuk kemudian menjalankan perusahaan. Sehingga juggling gitu kan Pak ya. Artinya penurunan revenue yang begitu drastis ternyata nggak bisa diikuti dengan penurunan cost. Kenapa? Karena fixed cost mayoritas yang kita punya, sementara ini bisnis berbasis variabel, berbasis mobilitas. Nah, banyak orang, ini kondisi ini bisa kok perusahaan jalanin Garuda ini, kenapa nggak Garuda bikin ini, kenapa nggak Garuda buka rute ini. Pada waktu masuk kan idenya begitu, bagaimana supaya meningkatkan brand value, supaya meningkatkan excitement, supaya membuat Garuda menjadi pilihan pertama dari semua calon penumpang. The problem itu oke ketika kita berhadapan dengan sebuah industri yang tumbuh berketerusan. Dan industri penerbangan ini sayangnya adalah sebuah industri yang selama 40 tahun terakhir itu selalu tumbuh positif, Pak. Sayangnya. Jadi kita nggak punya mindset, nggak punya cara, nggak bisa ngelihat bagaimana menghindari sebuah situasi seperti pandemi ini. Yaitu apa? Mobilitasnya dalam hal ini bukan, ya, kalau saya bilang makruh hukumnya, bukan haram ya, tapi makruh gitu kan. Dan revenue-nya drop sampai lebih dari 90% Pak ya kan. Tapi problemnya cost-nya nggak bisa drop mengikuti itu. Kenapa? Karena majority fixed cost, sewa itu fix, karyawan itu fix, kebanyakan fix. Dan pada waktu kondisi normal pun kadang-kadang saya melihat ini agak banyak lemaknya nih, mesti intermittent fasting ini supaya bisa turun gitu kan, supaya bisa lebih slim, bisa lebih agile, bisa lebih bergerak. Dalam kondisi normal aja kebaca gitu kan Pak ya. Bagaimana nggak normal, ini udah bukan gemuk lagi, ini udah zombie gitu kan Pak ya. Jadi kita berjalan ngatur-ngatur itu kan lama-lama ada beberapa filosofi memang pada waktu itu. Kayaknya nggak lama nih mestinya. Oke lah, kita lakukan ini kita pertahankan sebanyak mungkin pesawat. Walaupun kita tidak bayar, tapi kita pertahankan sebanyak mungkin pesawat karena it will rebound. Kenapa itu kelihatan Pak Riwon? Kita lihat waktu 2020 September, Oktober, November, Desember itu meledak Pak penumpang. Meledak penumpang. Desember 2020 jumlah penumpang kita udah 50% dari sebelum pandemi Pak. 2021 kenalah dengan yang disebut dengan Delta dan sejenisnya, dan that's it. Ini recovery-nya bakal panjang, kita kebanyakan pesawat ini, kita kebanyakan orang, dan kebanyakan macam-macam lah Pak ya. Dan mulailah kita, sebenarnya dari 2020 sudah mulai dilakukan, kita continue lakukan itu, pengurangan karyawan, dan sebagainya. Nah ribetnya Pak adalah, saya dulu pernah itu saya cerita di industri tambang, ketika harga tambang turun, jatuh ya Pak ya. Ketika harga batu bara jatuh gitu ya. Kita tentu perlu melakukan adjustment di industri tambang pada waktu itu. Tapi ada industri kan baik-baik aja Pak. Iya kan? Nah ini enggak gitu kan. Sehingga penanganan soal SDM ini kita kan juga mesti hati-hati. Karena menyelesaikan persoalan SDM di perusahaan ini ada aturannya, ya kan Pak ya. Ada banyak kita bisa gunakan aturannya. Tapi kalau ketika orang itu keluar dan berada di luar menjadi beban baru masyarakat, so nggak ada poinnya kan Pak. Apalagi kita BUMN, apalagi dibisik-bisiki, gitu. Jangan ada pengurangan ya. Jadi akhirnya, nah itu, dan bagaimana kita juggling memaintain brand value kita, bagaimana kita create new excitement kepada penumpang, bagaimana kita justru dalam kondisi susah ini mencari jawaban dan menaikkan jumlah supporter kita. Itu yang juga kita akhirnya fokus di dalam keseharian operasional. Gitu Pak. Jadi ya memang betul masuk juga dalam berkah ditambah pandemi, dan akhirnya kan di dalam perjalanan orang mengakui bahwa industri yang paling terdampak ini industri penerbangan. Dan Irfan di roadnya. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti.
nama Roby Johan. Kebetulan dulu Pak Roby Johan pernah juga jadi dirut Garuda pada masa-masa sulit, dan beliau katanya termasuk yang berhasil. Nah, kira-kira Pak Irfan sudah punya strategi atau kiat mengatasi persoalan yang begitu sulit seperti ini, seberapa optimis? Dari level kesulitan, Pak, ya. Ini kalau buat saya, mungkin buat teman-teman yang lain, CEO yang lain mungkin bisa bilang normal, tapi buat saya ini naujubillah, Pak. Naujubillah, magnitude daripada persoalan finansialnya, Pak, ya. Ya Bapak dengarlah, triliunan, ada yang bilang 100 sekian triliun, segala macam. Tapi banyak orang lupa bahwa itu catatan di buku, Pak, ya. Jadi yang selama ini formal kita sampaikan itu adalah per November itu utang kita 9,8 miliar dolar. 9,8 miliar dolar itu, tetapi 5,5 miliar dolar itu adalah future liabilities. Jadi hutang masa depan, dan ada PSAK, aturan baru accounting, yang menyatakan future liabilities itu mesti dicatat sebagai hutang. Saya berdebat panjang lebar sama banyak para auditors segala macam. Ini macam mana pula bikin aturan begini, bikin aturan akuntansi begini kan? Kita kalau di teknik kan logik, ya kan Pak ya. Aturan itu kita akan selalu challenge kalau itu namanya aturan. Ya berdebat panjang lebar sampai akhirnya saya katakan gini. Kalau saya mau menikah dengan seorang perempuan umur 30 tahun, dan kita prediksi dia umurnya sampai umur 60 tahun, berarti kan saya mesti ngurusin dia, menikahi dia 30 tahun. Ya, biaya hidup dia sebulan itu 20 juta. Iya. Jadi pada waktu saya menikah bulan pertama, saya mesti mencatat 29 tahun, 11 bulan kewajiban saya dikali 20 juta ke dalam hutang saya. Iya. Modal saya minus langsung kan, karena saya cuma bergaji 20 juta, minus saya langsung. Iya Pak, bankrupt saya teknik. Iya, gak jadi kawin aku. Saya bilang gitu kan. Iya Pak, mestinya begitu gitu. Jadi ya 5,5 miliar itu kewajiban kita ke depan, 4,5 miliarnya itulah benar-benar hutang, dan hutang itu beragam. Dari mulai hutang kepada penyewa pesawat, Pertamina, perbankan, dan lain sebagainya. Itu pertama problem, dimensi pertama. Dimensi kedua adalah dalam melakukan corporate action pada tataran level tertentu yang strategis, berdasarkan ADART kan kita mesti memperoleh persetujuan pemegang saham. Di Garuda ini pemegang sahamnya Kementerian BUMN. Tapi di negara ini ultimate shareholders-nya itu adalah Kementerian Keuangan. Dan di dalam krisis apapun, dalam kondisi perusahaan seperti apapun, sangat wajar pemegang saham turun tangan. Ini perusahaan ini. Dan chip in kan Pak, membantu kan. Pertanyaannya adalah caranya gimana, kalaupun semua orang sudah setuju pemegang saham. Caranya yang nggak bisa dianggap menyalahi, karena ini perusahaan lagi susah. Ya kan? Jadi setelah berapa bulan bergejolak ini kemarin waktu pada rapat dengan Pak Presiden, dirubah namanya, ini bukan penyehatan Garuda, tetapi penyelamatan. Kalau penyelamatan itu mekanisme duit yang dimasukin ke Garuda itu memang dalam kondisi Garuda susah. Kalau sehat itu kan kayak seperti bank, ada syarat modalnya mesti positif kan Pak ya. So, jadi kita masuk dimensi birokrasi negara ini kan Pak. Ya, Bapak tahu kan, bicara sama menteri satu hal, ada dirjen, ada direktur, ada kepala bagian, dan segala macam, ada tata krama, aturan yang mesti diikutin, dan nggak bisa besok-besok. Gitu. Karena kini keterlibatan sama pemerintah dan birokrasi dan kementerian-kementerian, begitu udah urusannya uang, kita mesti masuk ke ranah APBN, persetujuan APBN kan Pak. APBN itu kan mesti masuk ke ranah politik, politik masuk ke ranah DPR. DPR ya
komplikasi makin ribet kan nih Pak ya kan? Dan berapa bulan terakhir ini makin diribetin lagi karena apa? Karena tiba-tiba terkoak masalah kasus pembelian pesawat masa lalu. Ya, betul. Ya kan? Jadi sekarang urusannya sama Kejaksaan Agung. Padahal sebelumnya kita selalu berurusan sama Kejaksaan Agung, tetapi Jamdatun sebagai pengacara negara. Jadi kita minta advice secara hukum, ini aman apa enggak, ini dibolehkan apa enggak. Ya, belum tambahan lain, permintaan serikat yang menganggap bahwa kewajiban perusahaan harus dijalankan. Saya cuma bilang saya tidak pernah lalai pada kewajiban saya. Hanya saja saya kan nggak mampu mengeksekusi. Jadi tolong dibedain antara tidak mau mengeksekusi sama tidak mau mengeksekusi. Jadi dimensinya minta ampun Pak. Belum kemudian kita berhadapan dengan begitu banyak. Belum dalam proses negosiasi PKPU ini kan ada aturan-aturannya. Saya nggak tahu PKPU itu aturannya. Mesti banyak bicara baik-baik sama pengurusnya. Ya kan, supaya mereka at least kalau nggak memihak kita netral gitu kan. Dan kemudian bagaimana kita sekarang lagi dalam proses PKPU, lagi diverifikasi tagihan-tagihannya, terus kemudian mulailah kita bicara ini loh proposal kita, di mana proposal kita pada dasarnya haircut 81%. Kita punya kreditur 700 of perusahaan gitu Pak ya. Jadi saya cuma bilang sama teman-teman di direksi, yang berhutang itu Garuda. Kalau yang mesti menyampaikan ke yang kita utangi itu siapa, ya harus direksi. Ya kan. Jadi saya sendiri personally ke satu, ya untung lagi COVID Pak ya, jadi cukup vikon ya Pak ya. Kebanyak para kreditur dari yang mulai kita ngutangnya skala di bawah 100 juta Pak ya, sampai triliunan, ya mesti dihadapin Pak. Ya kan? Dan ini bisa ketemu sama orang, oh dia baik sekali ya, support dia, habis itu vikon berikutnya dimarahin gitu kan. Ini nggak kepatean hidup begini nih kan ya kan, dan sejenisnya. Jadi semuanya berinteraksi sedemikian rupa sehingga padahal pada waktu kita bikin corporate action sebagai BUMN kan kita agak dipegangin kan Pak ya, karena kita juga nggak mau teman-teman saya direksi sekarang kita selesai PKPU restrukturisasi kita selesai 5 tahun lagi dipanggil gitu kan, dan ditanyain kenapa Anda begini. Ya pertama kita lupa, yang kedua kita juga kadang-kadang juga waktu itu nggak punya pilihan lain kecuali mesti mutusin yang itu. Misalnya kayak begitu. Jadi itu juga dimensi compliance ini yang mesti dijagain benar kan. Tetapi kalau tadi ditanya, dengan segala multidimensional ini, karena saya terlibat, Pak. Melibatkan diri, nyemplungin diri, terlibat, pening terus, galau terus, marah juga. Tapi at least dengan saya melakukan itu, saya bisa punya tahu petanya. Gambaran kasarnya, nuansa kebatinannya kan bisa nangkep gitu kan. Makanya kalau ditanya sama siapapun, termasuk anggota, optimis nggak? Sangat optimis. Sangat optimis bahwa ini selesai. Karena juga ini bukan presiden pertama di dunia Pak ya, di mana restrukturisasi dengan haircut 81%, katanya malah lebih dalam katanya kan Pak. Tinggal persoalannya bagaimana kita wongke orang, bagaimana kita mendengarkan, bagaimana kita juga menyampaikan permintaan maaf karena kita misalnya sudah nggak sewa berapa bulan, nggak bayar kok. Pada waktu negosiasi petantang petenteng kan nggak boleh juga gitu kan. Kita juga harus mengakui posisi kita di mana gitu. Dan ini yang menantang, tapi saya optimis Pak bahwa ini bisa selesai, melihat pergerakan dari hari ke hari yang walaupun lambat Pak ya, nggak seperti saya nggak bisa seminggu sih beres gitu kan. Itu. Dan ini mau dibawa kemana kalau tadi saya Bapak gitu. Saya sederhana aja Pak, kalau kita bisa 2 jam nih Pak, nanti cerita teorinya nanti Garuda mau kemana, saya bisa jadi dokter nih Pak untuk soal begini. Tapi poin saya cuma sederhana aja Pak, saya sampaikan sama tim yang membangun bisnis plan dan setup Garuda ke depan mestinya seperti apa setelah restu. Cuma satu Pak pesan saya mereka, pastikan bahwa Garuda siap
ngadepin pandemi. Nah, untuk bisa begitu, pastikan perusahaan ini untung. The size does not matter. Kita mau terbang kemana, tutup aja mata. Jadi, kita ingin pastikan bahwa Garuda menjadi sebuah perusahaan yang siap menghadapi pandemi sejenis. Bukan berarti melewati, tapi siap ya Pak ya. Kita tahu what to do. Yang kedua, untuk bisa mencapai itu tentu saja kita mesti membuat perusahaan ini menjadi perusahaan yang untung. Karena dalam sejarahnya jarang untung kan Garuda kan. Untuk bisa memastikan perusahaan ini harus bisa mampu menghasilkan, kita mesti sangat realistis melihat konfigurasi infrastruktur kita. Baik itu alat, proses, maupun orang. Ya. Kita mesti realistis terhadap itu. Kita mesti realistis terhadap itu. Jadi, tapi di balik itu semua, kita mesti punya fundamental yang lebih besar lagi, lebih mendasar lagi, yang mampu membuat ini bisa kejadian, yaitu the people. How can we motivate them as much as possible? Nah, problemnya, inilah yang kemudian kita problem terus ya Pak ya. Kalau ini terjadi 20 tahun yang lalu, Pak, saya di Garuda 20 tahun yang lalu, view-nya jelas, Pak. Mari kita bikin organisasi seperti ini, organisasi ini panggil, hey konsultan, melakukan pembobotan terhadap pekerjaan, gajinya berapa, segala macam. Kita bikin struktur sedemikian rupa dengan job desk, segala macam, panggil konsultan, selesai beres. It doesn't work today, Pak. Kita bikin begitu, yang isinya nggak akan ada anak-anak muda, Pak. Yang mereka mau berpikir cara kerja yang tidak sesuai dengan yang beda dengan generasi kita, di mana ada layer, ada proses approval, atau ada proses sopan santun lah dalam bekerja dan berinteraksi sama atasan. Jadi kalau Bapak lihat kayak Gojek, Grab, Google, segala macam, itu kan sebenarnya penting buat perusahaan itu ada what is your contribution, ya kan Pak? What is your participation in certain things, ya kan? After that, it's your life, kan Pak? Karena waktu saya di perusahaan multinasional itu juga kita percaya memberi banyak kebebasan kepada employee itu justru meningkatkan trust level employee terhadap perusahaan. How nih kan? Padahal punya dirut 57 tahun yang disuruh mikir gaya minimal pening juga kan Pak ya. Tapi ini yang jadi menarik kan Pak ya. Jadi lewat restu ini saya bilang nggak ada artinya kalau bisnis modelnya sama, cara berpikirnya sama, orang-orangnya sama, nggak akan jalan, nggak ada gunanya. Jadi tujuan utama bahwa kemudian ini bisa melewati atau bersiap-siap menghadapi pandemi berikutnya jadi omong kosong. Dan saya sudah sampaikan ke direksi, I'm not a believer with the current condition we can survive. Kita bisa go lah ke depan. I'm not a believer. Ya. Kenapa Pak? Karena saya ketemu dengan banyak orang. Saya ke lapangan, saya ke airport, saya masuk ke pesawat, saya ikut terbang, saya keliling sana sini. Oh, WhatsApp saya buka untuk any inputan. I just sense we need to have some clear fundamentalnya Pak Dibo. Nah, fundamental supaya orang kemudian bisa bekerja dengan enak, bisa bekerja dengan nyaman. Kan kita mesti ciptakan suasana yang orang-orang merasa nyaman dan segala macam kan Pak. Faktanya membuktikan bahwa birokrasi berjenjang itu pertama menciptakan S-liker, orang penjilat-penjilat, yang kedua orang bersaing terhadap jabatan, bukan bersaing di kontribusi. Ya kan? Nah, ini yang menarik yang harus kita adjusting lah Pak ya. Termasuk di sisi orangnya gitu. Itu sih Pak. Jadi ceritanya seperti itu. Ya. Ngeri tapi Pak, ngeri Pak. Sekarang supaya agak singkat, ini yang belum diceritakan kan constraint waktu. Jadi kira-kira menurut Bapak bisa kembali apa ya normal atau agak normal atau seperti tadi, walaupun size-nya mungkin berubah tapi sehat gitu kira-kira. Berapa lama? Oke, gini Pak. Jadi restu ini
timetable-nya PKPU ini maksimum September, Pak. Maksimum September. Ada catatan, ada asumsi, ada catatan dulu nih Pak, yang kita mesti sepakati. Omicron sudah dianggap biasa, mesti itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, there is no new tipe virus lagi yang menghambat orang melakukan mobilisasi. Itu aja sih Pak. Sebenarnya mau virus apa aja sih nggak ada masalah, gitu kan. Tapi untuk menghindari penyebaran virus itu memang menggunakan pesawat udara itulah cara yang paling cepat menyebarkan virus, kan Pak ya. Jadi kalau ini bisa dihandle virus, dan kalau pemerintah dalam waktu dekat mendeklarasikan ini sebagai endemi, artinya Anda mau sakit, mau terbang, ya kan, nggak ada masalah, karena sakit Anda biasa-biasa aja. Kalau di sebelah Anda terinfeksi juga nggak usah lebay, ini flu plus. Misalnya begitu kan Pak. Kami di dalam bisnis plan mengindikasikan bahwa tahun 2023 sudah akan ada tanda-tanda ini menjadi company yang positif. Karena apa? 2023 kita asumsikannya penerbangan domestik akan normal seperti sebelum pandemi. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan Ibu Pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Sekarang kembali ke ITB. Apa sebenarnya Pak yang dipersiapkan ya selain pendidikan gitu ya, pembentukan karakter di ITB sehingga menghasilkan orang-orang yang tangguh. ITB ini kan punya keberuntungan, Pak. Ya. Yang masuk ini sudah terseleksi. Oh iya. Ya kan. Dari sisi intellectual capability-nya. Ya. Ya. Maksud saya itu adalah ada grade di sinilah. Artinya mungkin yang di bawah itu nggak banyak lah. Tapi misalnya kita set intellectual capability pada level ini. What does it mean, Pak? It means that teman-teman yang intellectual capability di atas bari ini kan punya kemampuan untuk berinteraksi dengan lebih mudah dengan orang-orang sekelompok dengan intellectual capability-nya. Gitu. Maksud saya dalam berinteraksi, berdinamika, berdiskusi, mencari solusi, kan banyak. Itu keberuntungan yang sangat menakjubkan sebenarnya, Pak. Ya kan? Itu. Nah, pertanyaannya adalah, dan saya kan masih anggota MWA, Pak, dan terus-menerus saya lemparkan ke eksekutif rektor. Bagaimana caranya kita menjadi makin relevan dengan kondisi kekinian? Ya kan? Saya mau ambil contoh mungkin zaman Pak Bambang, zaman kita. Kenapa ITB hebat dibandingkan yang lain selain anak-anaknya pinter-pinter di atas rata-rata? Diktatnya cuma ada di ITB. Karena dosen yang bikin. Kita mempelajari dari diktat-diktat yang ada. Gitu kan. Ya. Artinya hari ini Pak, ilmu itu kan bisa didapat dari mana aja. Jangan kaget bahwa kemudian mahasiswa ITB jauh lebih jago daripada dokternya gitu. Ketika dokternya misalnya kalau kita ngomong biologi gitu Pak, misalnya kalau dosennya adalah dokter tumbuhan, bisa jadi mahasiswanya jauh lebih jago soal kodok kan Pak. Karena passion sekali mahasiswa itu, dia bisa search YouTube, Google gila-gilaan gitu kan Pak. Artinya dari segi ilmu, there's no diferensiasi anymore antara ITB dan yang lain-lain. Nah, ketika kita fokus di situ, dan makin ujung makin nggak ada bedanya, kecuali lulusannya lebih pinter dari ini. Tapi itu kan game yang ITB nggak terlibat apa-apa kan. Ya. Itu keberuntungan yang di politik. Nah, refer to statement saya ini, saya ingin refleksi apa yang saya alami di ITB dan rasa bersyukur saya bahwa saya mengenyam pendidikan di ITB, gitu, Pak. Yaitu apa? Interaksi, Pak, dan eksperimentasi. Interaksi kita dengan sesama mahasiswa berbeda jurusan. Bapak tahu persis, saya informatika, ada sipil, ada elektro, tapi kan ada seni rupa. Ada anak matematik, biologi, apalagi sekarang diperkaya dengan anak SBM.
artinya interaksi yang saya alami itu memperkaya cara saya berpikir. Termasuk interaksi dengan dosen, dengan para guru besar yang menakjubkan pada waktu itu, misalnya Pak John Sapi, Pak Iskandar Ali Syahban, Pak Ruseno, kita kan sampai terkagum-kagum cara berpikirnya. Dan ketika mereka open door untuk diskusi, makin menarik lagi kan Pak. It's not the result of the communication, but the process of interaction yang memperkaya kita. Yang kedua adalah eksperimentasi yang dibolehkan. Sebenarnya nggak dibolehin juga, Pak. Tapi kalau ditabas-tabas dibiarkan, baik itu interaksi, eksperimentasi engineering, mau yang dilakukan tentu saja di lab-lab, maupun eksperimentasi sosial kan, Pak. Ya. Termasuk eksperimentasi berpolitik. Ya kan? Demo berhadapan dengan pihak yang berkuasa dan sejenisnya ini kan bereksperimen kan Pak. Sehingga Bapak bisa kan ngelihat misalnya kalau orang bilang si Irfan dulu juga demo-demo, tapi kan demo yang kemudian pada waktu berhadapan dengan rektor kita juga jaga sopan santun kan Pak. Tapi kalau sekarang Bapak lihat demo, masa presiden dimaki-maki seperti itu, doesn't make sense kan Pak ya. Ini kita mau menunjukkan Anda jagoan kah? Atau Anda mau ide-ide Anda Anda pengen memasukkan ide-ide Anda di dalam proses policy making kan Pak ya. Kita kan percaya bahwa ada dua cara, dan di politik kan selalu ada dua cara mempengaruhi keputusan, lewat ruangan atau di luar ruangan kan Pak ya. Tapi kalau tidak ada ide yang disampaikan tapi mau kenceng-kencengan, mau jago-jagoan, you don't get that thing. So, pertanyaan itu ke Bapak balik lagi. Interaksi ini harus dipersering, harus dibuka ruangnya. Yang kedua, eksperimentasi ini harus diizinkan dan didorong. Sampai masa gembira, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia. Setelah sekian tahun, Pak, itu kan sudah menjadi alumni-alumni yang alumni TB ini juga menempati posisi-posisi strategis yang menentukan. Apakah itu masih bisa dimanfaatkan? Jadi misalnya Bapak menghadapi masalah Garuda gitu ya, terus ketemu sesama alumni ITB apa yang di perbankan, mungkin yang ada di kementerian dan sebagainya, itu membantu nggak Pak sekarang? Sangat membantu Pak, sangat membantu. Dan saya baru sadar kalau cek sama teman-teman alumni yang lain Pak ya. Kita terus bersyukur bahwa kampus kita itu kecil, Pak. Ya kan? Kampus kita kecil. Yang kedua, kita juga bersyukur bahwa ketika Anda menjadi alumni, jarang orang nanya sama Anda jurusan apa? Yang adalah Anda angkatan berapa? Kan? Benar kan, Pak? Iya. Di mana cross jurusan atau prodi itu kan mengental di kita. Kita selalu deklar, saya angkatan sekian. Bukan saya informatika angkatan sekian, bukan Pak. Sehingga kalau ditanya sama teman-teman sekarang yang kuliah di ITB, mereka memang menjauhkan atau mendiskriminasikan teman-teman SBM kan Pak. Karena dianggap bukan ITB lah gitu kan, katanya begitu kan. Tapi waktu jadi alumni, di ikatan alumni kan santai aja kita kan. Bahwa oh Anda SBM ya gitu kan. Oh lu seni rupa ya gitu-gitu kan Pak. Nah, di dalam pekerjaan justru itu yang saya merasa beruntung. Bukan karena kemudian saya personally kenal, Pak ya. Belum tentu juga kenal. Gitu. Tapi begitu kenal, kita bisa nyambung. Nyambung dosen, kayak temennya, kayak pacarnya. Oh, kita serumah, dekat sekosan lah, gitu kan, Pak ya. Oh, tuh lu teman kakak gua, gitu kan. Oh, lu ada kelas gitu lah, segala macam. Menarik yang saya personally lihat hadapi itu adalah kita juga saling menolong gitu. Ya beberapa dulu saya minta tolong Mas, saya ini butuh ketemu sama Pak. Sorry, saya cerita apa adanya lah. Itu alumni kita namanya Pak Ronald Waas. Mungkin karena dulu sempat jadi deputi gubernur BI ya Pak ya. Tapi waktu saya butuh berdekatan atau kenal berinteraksi sama beliau itu direktur BI Bank Indonesia. Ketemu sama seseorang yang saya bilang saya butuh ketemu dekat. Itu kan temennya kakak ipar lu. Hah?
Dan waktu Pak Ronald Waas tahu, oh lah adik iparnya si ini, iya, udah nggak ada resmi-resmian lagi udah kan. We are like brothers gitu karena ada koneksi somehow. Dan ini memang saya nggak tahu Pak ya, tapi teman-teman alumni ini secara kadang-kadang nggak sadar tuh mengkonekkan seseorang dengan orang lain. Saya contohnya kayak sekarang kemarin ada case ketemu sama teman yang aduh ini masalah nih di BUMN kebetulan Pak, yang problem dengan aset-aset tanah dan bangunannya dia lah, pencatatannya, kepemilikan ribut terus ini segala macam. Jadi saya bilang ketemu sama Arif yuk, Sekjen ATR, BPN, Sipil 83, udah ketemu aja gitu. Nanti saya crowd sambungin deh gitu kan. Ini yang kadang-kadang menguntungkan buat kita sih Pak ya. Pak Irfan, sayang sekali waktunya tidak memungkinkan, jadi dialognya asik ya, masalah-masalah yang sungguh tadi sangat berat, tapi disampaikan secara clear ya, orang mudah memahami. Mudah-mudahan ini juga akan membantu memberi semangat supaya Garuda Indonesia 2023 mudah-mudahan sudah bisa kembali normal ya, terbang tinggi dengan gagah perkasa. Terima kasih. Suara-suara akan diganti dengan nasional tag yang lain gitu ya kira-kira. Ya. Betul. Saya kira terima kasih sekali lagi Pak Terima kasih Pak atas penjelasannya, Bapak Irfan Setiaputra, Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Majulah maju manusia.